Ya, saya langsung akan meminta tanggapan dari Bung Andre. Ya. Ini sudah diklarifikasi oleh Mas Arya Bima bahwa ternyata itu bukan langsung dari Presiden Joko Widodo sendiri. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini menarik ya, bahwa sesuatu akun yang sebenarnya orang sudah mempercayai bahwa ini adalah Pak Jokowi yang ngomong, tetapi ternyata di situ tim yang lama yang masih mengelola oleh Mas Arya. Karena ini penting resmi dulu waktu kampanye ya. Iya. Nah, ini artinya secara legitimasi masyarakat mulai ini lagi kan, artinya benar nggak nih apa yang disampaikan, karena memang juga cukup unik seperti Mas Arya ceritakan bahwa Pak Jokowi mungkin punya pemahaman yang santun, pemahaman yang baik ya, bagaimana melakukan sebuah hubungan dengan para negarawan atau pendiri dan sangat menghormati, dan saya juga memahami dengan pola komunikasi itu. Tiba-tiba sekarang langsung respon ya, langsung apapun langsung direspon dengan cepat. Walaupun dalam tanda positif ya, dari segi komunikasi ini bagus, langsung ada counter informasi ya dari sebuah Pak Jokowi. Tetapi ini harus dipahami, beliau adalah Presiden Republik Indonesia, apapun statementnya adalah statement yang benar-benar loh kok begini ya seorang Pak Presiden gitu kan. Walaupun plus minus itu kan subjektif juga ya. Orang menganggap ini bagus, ada yang juga tidak. Nah, tetapi apapun itu ini harus mungkin diberikan juga Mas Arya, karena bagaimana ini adalah ya, karena ini penting ya, karena bagaimanapun rakyat ini gimana pemimpin, apa yang digejolakkan di pemimpin itulah ikut, akan ibaratnya ini ada pengikutnya. Justru itu kalau di akun-akun itu ada setuju ada tidak ya, like and dislike itu muncul, dan begitu juga sekarang kan saya bilang populasi itu yang dilihat orang, semakin banyak like Pak Jokowi berarti orang dukung Pak Jokowi, tapi banyak yang Pak SBY itu yang didukung. Nah, ini sehingga tidak muncul sensitivitas, apalagi sekarang kan masa transisinya dahsyat menurut saya, karena bahasanya pun misalnya pergantian dinamakan dengan pembersihan ya kan. Artinya ini harus dikonter secara baik dengan tata kelola komunikasi yang baik juga, Pak. Nah, ini penting karena kita lihat, kalau saya bicara pandangan data dulu, Mesir bergejolak ya, itu karena apa? Karena sosial medianya, sehingga gerakan masyarakat begitu dahsyat menggulingkan namanya presiden waktu itu. Nah, begitu dahsyatnya pola komunikasi yang dilakukan sosial media itu, impactnya memang bagi masyarakat seperti impact mengajak masyarakat ke arah ke sana. Ini memang harus diseriuskan untuk tata kelola komunikasi dalam pemerintahan. Mas Arya, tadi Facebook sudah dikonfirm bukan langsung dari Presiden Joko Widodo. Kalau Twitter atau media sosial lain bagaimana? Kalau tweet saya tidak tahu persis. Kalau yang Facebook ini saya langsung yang ikut membuat. Saya sebagai wakil koordinator di Media Center pemenangan tim Jokowi, memang ini approval saya dan Bang Saud Huta Barat yang waktu itu pegang di media tim kampanye. Jadi berkali-kali saya. Jadi ketika kampanye aja Mas ya? Ketika kampanye. Dan sebenarnya akan dikelola untuk menjadi Facebook resminya Pak Jokowi. Cuma sampai sekarang. Jadi sekarang akan ada langkah yang benar-benar tegas dilakukan ya untuk memperbaiki masalah komunikasi ini. Apa saja langkah ke depannya yang akan dilakukan? Ya, ini loh. Tadi saya katakan kan pelembagaan dukungan dulu kan banyak sekali kan. Yang mau partisipasi, relawan apa. Dan memang waktu itu menjadi suatu hal yang sangat positif, di mana semua berusaha menggunakan komunikasi lewat mainstream media, lewat online, lewat media sosial media. Waktu itu beragam partisipasi publik, mengkampanyekan Jokowi luar biasa. Tapi memang pada saat Pak Jokowi secara institusionalisasi sekarang udah beda. Aduh, pelembagaannya itu benar-benar merupakan suatu proses dukungan yang akhirnya melembaga dengan kreativitasnya sendiri-sendiri. Sebagai Jokowi, karena sebagai presiden, tentunya di situ kan insinyur Jokowi, bukan presiden Jokowi kan ini ya. Ini yang tentunya nanti akan segera diperbaiki. Saya juga akan terus minta pada Pak Menteri, Sekretaris Negara maupun Mas Andi untuk secara cepat, kalau kebetulan nanti atau hal-hal yang menyangkut respon yang bisa berdampak terhadap publik sekarang ini kan kecepatannya sangat luar biasa. Ini kan nggak, ya kadang hanya masalah bisa kesantunan. Kalau sudah masalah yang salah atau yang benar. Betul. Ini masih bisa ditoleransi, tidak ada sesuatu yang salah atau nyeleneh istilahnya begitu ya. Nah, ada dua hal sebenarnya yang menjadi sorotan. Bagaimana
komentar-komentar atau gagasan dari Presiden Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau tokoh-tokoh negarawan lainnya bisa jadi terus-menerus akan ada di media sosial. Hal yang menarik untuk dilihat adalah pertama, bagaimana sebenarnya respon yang tepat yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, kemudian bagaimana masyarakat menanggapinya secara lebih cerdas, begitu ya. Nah, Bung Andre, mungkin dari topik yang pertama dulu, bagaimana sebenarnya respon yang paling tepat seorang negarawan, seorang presiden begitu, mengenai isu-isu yang selalu berkembang, mengenai gagasan-gagasan para negarawan yang ada. Apakah harus selalu cepat respon atau bagaimana? Iya, sebenarnya dalam berkomunikasi tidak ada pola yang rigid, pas yang rigid tentang itu. Yang paling tepat adalah bagaimana ada audit komunikasi kalau di bahasa kita ya. Bagaimana mengaudit pesan dari sesuatu yang disampaikan oleh, misalnya sekarang ini adalah Presiden Republik Indonesia. Kira-kira auditnya seperti apa? Pesannya kita cari data, faktanya dulu, karena kekuatan itu udah di pesan. Nah, bagaimana saluran itu disampaikan dengan yang tepat? Nah, itu masalah timing, masalah saluran apa yang dipakai sehingga impactnya seperti apa. Nah, itu yang dipolakan dengan oleh orang-orang ahli di bidang komunikasinya. Dan itu di situ lengkap, ada SWOT-nya, ada kekuatannya, kelemahan kalau pesan ini kita lemparkan, apa isu yang terbit. Nah, ini yang perlu dari seorang presiden. Artinya tata kelola komunikasi ini yang paling penting. Jadi apakah langsung respon langsung direspon atau ditanggapi langsung, atau memang harus di-delay sebentar sehingga melakukan sebuah audit yang baik, ya kan, sehingga sesuatu yang saya bilang itu, kata-kata Mbak Vina bilang tadi, ini seolah-olah Pak SBY aja dengan kata-kata ini ada sesuatu yang ini jelas-jelas loh, Pak SBY menjelaskan bahwa ini pembersihan, ya kan, itu aja bisa dibiaskan maknanya. Nah, ini yang mungkin audit itu yang harus dilakukan, audit komunikasi itu dengan pola yang baik, dengan oleh tim komunikasi yang baik tentunya, Mas Arya, sehingga tidak ini lagi gitu kan, tidak asal nyeleneh bahasa, karena bahasa lisan dengan bahasa tertulis itu dahsyat, karena tertulis itu bisa digiring-giring kemana-mana. Nih loh, interpretasi tidak bisa langsung menanyakan kemudian dijawab lagi, tidak bisa seperti itu. Betul. Ya. Nah, hal yang menarik juga tadi yang sudah saya ungkapkan adalah bagaimana kemudian masyarakat menginterpretasikan setiap pesan yang kemudian muncul, baik oleh negarawan yang memberikan tanggapan terhadap Joko Widodo ataupun dari tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Bincang Pagi akan segera kembali.